Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bagian kedua pada materi SKB Formasi Peranata Komputer Ahli Pertama dan Terampil. Sesuai dengan kisi-kisi dan materi pokok dari Kemenpan RB tahun 2024, bagian kedua adalah manajemen layanan TI. Sekilas terkait dengan manajemen layanan TI. Manajemen layanan TI disebut juga dengan IT Service Management atau ITSM, adalah suatu pendekatan untuk merancang, memberikan, mengelola, dan meningkatkan layanan teknologi informasi yang memenuhi kebutuhan organisasi dan pengguna. Kerangka kerja ini berfokus pada proses dan praktik terbaik, seperti yang didefinisikan dalam ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Komponen utama ITSM ini meliputi yang pertama adalah desain layanan, yaitu merancang layanan baru atau mengubah layanan yang sudah ada agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Komponen yang kedua adalah pengelolaan kapasitas, yaitu memastikan sumber daya TI mampu memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan di masa depan. Komponen yang ketiga yaitu manajemen insiden, yaitu mengelola gangguan layanan dengan cepat untuk meminimalkan dampak dan memastikan layanan kembali normal. Komponen yang keempat adalah manajemen masalah, yaitu mengidentifikasi akar penyebab insiden berulang dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Komponen yang kelima adalah manajemen perubahan, yaitu mengontrol modifikasi layanan TI untuk mengurangi risiko gangguan operasional. Yang keenam adalah pengukuran dan perbaikan, yaitu menggunakan KPI atau Key Performance Indicators untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi peluang perbaikan layanan. Masuk ke latihan soal yang pertama. Dalam kerangka kerja ITIL, apa perbedaan utama antara manajemen insiden dan manajemen masalah? A. Manajemen insiden bertujuan mencegah insiden, sedangkan manajemen masalah berfokus pada pengelolaan insiden aktif. B. Manajemen insiden berfokus pada pemulihan layanan secepatnya, sedangkan manajemen masalah mencari akar penyebab insiden. C. Manajemen insiden bekerja secara strategis, sedangkan manajemen masalah bersifat operasional. D. Manajemen insiden lebih sering digunakan dalam layanan cloud, sedangkan manajemen masalah berlaku untuk infrastruktur lokal. E. Manajemen insiden dan manajemen masalah adalah proses yang sama dengan istilah yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah B. Manajemen insiden berfokus pada pemulihan layanan secepatnya, sedangkan manajemen masalah mencari akar penyebab dari insiden tersebut. Manajemen insiden bertujuan untuk memulihkan layanan dengan cepat setelah gangguan, sementara manajemen masalah berfokus pada analisis akar penyebab insiden untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sebelum lanjut ke soal yang kedua, bagi rekan-rekan yang ingin melakukan tryout SKB pada Farmasi Peranata Komputer, dapat mengunjungi website ruang.com. Lanjut ke soal yang kedua. Sebuah organisasi menghadapi lonjakan pengguna pada sistem aplikasi selama musim liburan. Praktik ITSM apa yang paling relevan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik? A. Manajemen perubahan. B. Manajemen insiden. C. Pengelolaan kapasitas. D. Manajemen masalah. E. Desain layanan. Jawaban yang tepat adalah C. Pengelolaan kapasitas. Pengelolaan kapasitas memastikan bahwa infrastruktur TI dapat menangani lonjakan beban dengan memprediksi kebutuhan sumber daya dan menyesuaikannya dengan permintaan. Lanjut ke soal yang ketiga. Apa peran utama Service Level Agreement atau SLA dalam manajemen layanan TI? A. Mengatur persyaratan kontrak antara vendor TI dan pengguna. B. Menyediakan panduan operasional untuk manajer TI dalam menyusun kebijakan keamanan. C. Menguraikan peta jalan teknologi organisasi untuk 5 tahun ke depan.
D. Menetapkan kebijakan kontrol akses untuk semua layanan TI dalam organisasi. E. Mengukur kinerja layanan TI berdasarkan kesepakatan antara penyedia layanan dan pelanggan. Jawaban yang tepat adalah E. Mengukur kinerja layanan TI berdasarkan kesepakatan antara penyedia layanan dan pelanggan. SLA ini adalah dokumen formal yang menyepakati tingkat layanan yang harus disediakan oleh penyedia layanan TI kepada pelanggan, termasuk metrik pengukuran kinerja. Lanjut ke soal yang keempat. Dalam proses manajemen perubahan, langkah apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko implementasi perubahan besar? A. Menyusun rencana pemulihan atau rollback plan sebelum implementasi perubahan. B. Melibatkan tim pengembangan saja dalam proses perubahan. C. Menguji perubahan di lingkungan produksi terlebih dahulu. D. Mengurangi dokumentasi perubahan untuk mempercepat eksekusi. E. Menunda semua perubahan hingga insiden selesai diselesaikan. Jawaban yang tepat adalah A. Menyusun rencana pemulihan atau rollback plan sebelum implementasi perubahan. Rencana pemulihan atau rollback plan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa jika perubahan gagal, sistem dapat kembali ke keadaan semula dengan aman. Lanjut ke soal yang kelima. Sebuah organisasi menggunakan indikator Mean Time to Repair atau MTTR untuk mengevaluasi kinerja manajemen insiden. Apa yang diukur oleh MTTR? A. Waktu rata-rata antara kegagalan layanan. B. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk mengidentifikasi akar penyebab insiden. C. Waktu rata-rata untuk menyetujui perubahan layanan. D. Waktu rata-rata untuk memperbaiki insiden dan memulihkan layanan. E. Waktu rata-rata antara eskalasi insiden dan penyelesaiannya. Jawaban yang tepat adalah D. Waktu rata-rata untuk memperbaiki insiden dan memulihkan layanan. MTTR ini mengukur waktu rata-rata yang diperlukan untuk memperbaiki insiden dan memulihkan layanan ke kondisi normal. Memberikan wawasan tentang efisiensi manajemen insiden. Demikian video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.